Baik, selamat datang kembali di channel saya, terlebih bagi siswa-siswi kelas 10 SMA maupun SMK. Kalau kemarin kita sudah mempelajari atau membahas konsep dan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa sifat-sifat yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan atau soal-soal atau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sembari kalian perhatikan, saya akan membahas beberapa contoh soal yang sering muncul untuk materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Langsung saja, untuk soal nomor 1, nilai mutlak X lebih kecil dari 2. Saya katakan tadi ada beberapa sifat yang akan kita pergunakan. Nah, maka kalau kita melihat sifat atau soal nomor 1 ini, maka kita bisa melihat bahwa penyelesaiannya akan serupa seperti sifat nomor 4 yang ini. Ini soalnya, ini sifatnya, sama bentuknya. Di sini A hanya berapa pada soal? 2. Maka kalau seperti ini bentuknya, langsung saja kita tuliskan nomor 4, negatif A. Di sini A, berarti kalau 2, maka di sini X lebih kecil dari A. A-nya berapa pada soal? 2. Kemudian lebih besar dari negatif 2. Selesai. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana, ini cara bacanya, X lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari negatif 2, di mana X elemen bilangan real. Ini harus selalu kita sertakan. Sudah? Gampang? Lanjut, nomor 2. Nilai mutlak X kurang 3 lebih kecil sama dengan 5. Nah, bentuk soal ini sama seperti sifat nomor, sifat yang kelima. Nah, bedanya di sini hanya X, di sini hanya X kurang 3. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya, Pak? Tetap kita ikuti dulu bentuknya. Maka ini bisa kita tuliskan X, X. Maka kalau X kurang 3, maka di sini juga X kurang 3 sesuai dengan bilangan atau bentuk di dalam nilai mutlak. Lebih kecil sama dengan A. Ini. Di sini 5, maka di sini juga 5 lebih besar sama dengan negatif A, maka negatif 5. Nah, karena bentuknya di sini tidak hanya X, maka negatif 3 harus kita hilangkan. Atau bahasa sederhananya, kita buang negatif 3 ini dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan dari lawannya. Nah, di sini negatif 3. Negatif kemarin kita ibaratkan dengan utang. Utang 3. Supaya lunas, maka kita harus membayar sebanyak 3. Maka X kurang 3, saya buat dengan tanda merah, tambah 3 lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini tambah 3, maka ruas kanan juga tambah 3. Begitu juga dengan ruas kiri, negatif 5 tambah 3. Sudah? Maka bagian tengah tinggallah X, karena negatif 3 tambah 3, 0. Berarti tinggal X ruas kanan, 5 tambah 3, 8. Ruas kiri, negatif 5, utang 5, bayar 3, berarti tinggal negatif 2. Selesai. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X lebih kecil sama dengan 8 dan X lebih besar sama dengan negatif 2, di mana X elemen bilangan real. Nah, sudah 2 contoh. Bagaimana? Masih muda ya? Iya, saya rasa masih muda. Kita lanjut soal yang berikutnya.
soal yang agak sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa kita kerjakan. Di sini dituliskan 3x kurang nilai mutlak x tambah 2 lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk model soal seperti ini, langkah pertama adalah cari batas x. Bagaimana caranya mencari batas x? Ambil nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya sini adalah x tambah 2. Maka x tambah 2 untuk mencari batas x kita batasi dengan sama dengan 0. Nah, otomatis x-nya berapa di sini? Di sini positif 2, pindah ruas. Berarti 0 kurang 2. Maka x sama dengan 0 kurang 2. Negatif 2. Inilah sebagai batas x-nya. Sudah? Nah, kalau sudah dapat batas x, maka nilai mutlak yang ini, x tambah 2, bisa kita tuliskan ke bentuk umumnya. X tambah 2, nilai mutlak x tambah 2 sama dengan bernilai positif. Tetap x tambah 2 dengan syarat jika x-nya lebih besar sama dengan batas x tadi, negatif 2. Ini positif. Dinegatifkan atau bernilai negatif jika x lebih kecil dari negatif 2. Sampai di sini udah selesai, Pak? Belum. Masih langkah awal. Nah, karena sudah kita buat ke bentuk nilai mutlak, maka harus kita selesaikan satu persatu. Nah, untuk syarat yang pertama, untuk x lebih besar sama dengan negatif 2, maka kita tuliskan kembali soalnya. Maka 3x kurang nilai mutlak x tambah 2 lebih besar sama dengan 2. Nah, syarat yang kita pakai adalah yang pertama ini. Nah, karena ini yang kita pakai, maka nilai mutlaknya harus kita ubah sesuai dengan syaratnya. Yang mana itu? Ini. Maka 3x kurang buka kurung x tambah 2 lebih besar dari 2. Nah, kita keluarkan dari kurung. Karena ada tanda negatif, maka 3x kurang x. Karena negatif kali positif. Di sini positif x-nya. Negatif x, negatif positif 2 berarti kurang 2 lebih besar dari 2. Bisa ya? Saya ulangi, negatif kali positif. Negatif. Negatif kali positif 2, negatif 2. Sudah? Maka 3x kurang x di ruas kiri kurang 2-nya tetap. Nah, ini pindah. Ingat, pindah ruas, tanda berubah, maka 2 tambah 2. 3x kurang x. Kalau bingung, kalau x dia anggap bilangannya di depan itu adalah 1. 3 kurang 1, 2. Berarti 2x lebih besar sama dengan 2 tambah 2, 4. Maka dapat nilai x-nya lebih besar dari 4 dibagi 2. Maka x lebih besar sama dengan 4 bagi 2. 2. Nah, kita lihat tadi. Syaratnya tadi adalah nilai x-nya harus lebih besar dari negatif 2. Ini syaratnya tadi. Sementara hasilnya adalah x lebih besar dari 2. Nah, karena hasilnya sudah lebih besar dari 2, otomatis sudah lebih besar dari syaratnya. Karena syaratnya harus lebih besar sama dengan negatif 2. Artinya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini x-nya lebih besar dari 2. Berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sesuai. Maka ini kita katakan nilai x-nya memenuhi. Sudah selesai, Pak? Belum. Sekarang syarat yang kedua. Untuk x lebih kecil sama dengan negatif 2, maka
Saya pisahkan dulu supaya tidak berbenturan nanti. Tetap tulis persamaannya atau soalnya kembali. Maka 3x kurang nilai mutlak x tambah 2 lebih besar sama dengan 2. Karena kita pakai syarat yang ini, maka nilai mutlaknya juga kita ubah ke negatif. Ya, sama seperti tadi, kalau syaratnya positif, maka nilai mutlaknya positif juga. Ini, kalau syaratnya negatif atau lebih kecil, maka kita negatifkan. Maka 3x kurang kita negatifkan. Negatif buka kurung x tambah 2 lebih besar dari 2. Bisa ya, dimengerti ya? Maka karena sini negatif-negatif sudah pasti positif, maka semua menjadi positif. 3x tambah x tambah 2 lebih besar sama dengan 2. Nah, langkah tadi kita kumpulkan yang sejenis. 3x tambah x di ruas kiri lebih besar sama dengan 2. Nah, ini tadi negatif, pindah menjadi positif. Di sini positif pindah menjadi negatif. 3x tambah x, 3 tambah 1, 4, berarti 4x lebih besar sama dengan 2 kurang 2, 0. Nah, karena sudah 0 di sini, otomatis x-nya akan lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita pahami. Karena di sini x-nya lebih besar dari 0, maka nilai x-nya harus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara syaratnya adalah x-nya kurang atau lebih kecil dari negatif 2. Tidak sesuai dengan hasil. Bisa dimengerti? Nah, syaratnya tadi x lebih kecil dari negatif 2. Pada garis bilangan, yang lebih kecil dari negatif 2 adalah negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sementara di hasil x harus lebih besar dari 0. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak cocok. Maka karena tidak cocok, maka di sini kita tulis tidak memenuhi. Karena tidak sama dengan syaratnya. Nah, karena hanya ini yang memenuhi, maka untuk soal nomor 3, himpunan penyelesaiannya kita tuliskan himpunan X, di mana karena ini yang memenuhi maka X lebih besar dari 2, X elemen real. Ya, sudah mulai agak sulit ya. Sudah mulai ke bentuk soal yang lebih serius. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, ruas kiri, ruas kanan itu sama-sama nilai mutlak. Bagaimana caranya, Pak? Lihat sifat nomor 1. Kalau nilai mutlak, kita akar kuadratkan. Maka, soal nomor 4 dapat kita tulis menjadi sama dengan akarkan. Akar 2x tambah 1 kuadrat lebih kecil, ruas kanan juga seperti itu. Akar dari x kurang 2 kuadrat sesuai dengan sifat yang pertama. Maka untuk penyelesaiannya sama dengan hapus akarnya. Maka ini menjadi 2x tambah 1 kuadrat kurang dari x kurang 2 kuadrat. Nah, di pelajaran SMP pernah mengkuadratkan. Kita kuadratkan masing-masing. Kalau sudah lupa silakan buka buku SMP-mu. Kalau kita kuadratkan nanti ruas kiri ini menjadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 kurang dari ruas kanan kita kuadratkan menjadi x kuadrat kurang 4x tambah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, pindahkan semua yang di ruas kanan ke ruas kiri. Ingat, kalau pindah ruas, maka tanda berubah. Masing-masing ini x kuadrat pindah, negatif 4x pindah, tambah 4 pindah ke kiri. Kalau pindah, maka tanda juga berubah. Maka untuk ruas kiri dulu, 4x kuadrat. Yang berpindah adalah x kuadrat, berarti di sini positif, kurang x kuadrat. Sini tambah 4x yang ini
Ini pindah, berarti tambah 4x. Di sini tetap tambah 1. Ini pindah, tambah 4, pindah ke kiri berarti kurang 4. Lebih kecil dari 0. Lihat ya, ruas kanan tadi pindah. Di sini tadi positif, pindah ke kiri jadi negatif. Di sini negatif, berpindah jadi positif. Di sini positif, jadi negatif. Langsung kita kelompokkan yang sejenis. Maka kita selesaikan dulu setelah kita kelompokkan. 4 sama-sama x kuadrat. 4x kuadrat kurang x kuadrat berarti 3x kuadrat tambah 4x tambah 4x 8x tambah 1 kurang 4. 1 kurang 4 negatif, 3 lebih kecil dari 0. Maka ini kalau sudah dapat seperti ini kita faktorkan. Kita kembalikan ke bentuk pemfaktoran. Kalau kita faktorkan, ingat pelajaran SMP ini menjadi 3x kurang 1 kali x tambah 3 lebih kecil dari 0. Sudah? Nah, karena ada 2, maka satu persatu kita selesaikan. Yang pertama untuk 3x kurang 1 ini. Maka karena lebih kecil dari 0 kita ubah. 3x kurang 1 sama dengan 0. Nah 3x sama dengan 0 pindah ruas tambah 1. Berarti 3x sama dengan 1. Maka x dapat 1/3. Sudah? Kemudian untuk x tambah 3 maka sama seperti tadi. X tambah 3 sama dengan 0. Pindahkan berarti x sama dengan 0. Pindah ruas tanda berubah kurang 3 maka x sama dengan negatif 3. Nah karena ada 2 hasilnya dan ini lebih kecil maka himpunan penyelesaiannya kita tuliskan himpunan x di mana x lebih kecil dari 1/3 lebih besar dari negatif 3 x elemen bilangan real. Haha, sudah makin sulit ya. Silahkan nanti diingat-ingat, makanya pelajaran SMP jangan sampai lupa. Bisa? Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ada seperti ini bentuknya, maka langkah awal adalah yang penyebutnya. Penyebutnya pindah ke ruas kanan. Maka kita tuliskan x kurang 2 lebih kecil sama dengan 2 kali pindah ke ruas kanan x tambah 3. Nah ini pindah bukan dikurang atau jumlah karena ini bentuk pecahan, ini dikali. Bisa? Nah sama seperti tadi, langkah berikutnya kita kuadratkan masing-masing nilai mutlak. Maka x kurang 2 kuadrat lebih kecil sama dengan 2 kuadrat kurung x tambah 3 juga kita kuadratkan sama dengan kita kuadratkan ini. Saya rasa masih ingat ya, menjadi x kuadrat kurang 4x tambah 4 lebih kecil sama dengan 2 kuadrat. 4 dikali kita kuadratkan ini menjadi x kuadrat tambah 3 berarti 6x tambah 9. Nah kalau belum paham, atau saya rasa bukan belum paham, cuman lupa, ini pelajaran SMP mengkuadratkan, bisa dibuka nanti bukunya. Maka sama dengan ruas kiri tetap x kuadrat kurang 4x tambah 4 lebih kecil sama dengan kalikan 4 ke dalam. Bilangan 4 ini kalikan ke masing-masing bilangan menjadi 4x kuadrat tambah 4 kali 6
24x tambah 36. Ya, 4 kali x kuadrat 4x kuadrat, 4 kali 6 24x, 4 kali 9 36. Sudah sama seperti tadi. Nah, ini juga pindahkan ke ruas kiri. Sudah? Maka ini sama dengan ruas kanan kita tulis dulu. Berarti x kuadrat ini pindah. Berarti kurang 4x kuadrat kurang 4x, maka ini pindah kurang 24x tambah 4 karena ruas kiri tetap, tambah 36 pindah, berarti kurang 36 lebih kecil dari 0. Nah, ya ini pindah, positif jadi negatif, positif negatif, positif negatif. Maka selanjutnya kita hitung x kurang 4, 1 kurang 4 berarti negatif 3x kuadrat, negatif berarti negatif 28, lanjut 4 kurang 36 negatif 32 lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena semua negatif, untuk mengakalinya supaya gampang kita faktorkan, maka kalau semua negatif ini kita kalikan dengan negatif. Sudah? Kalau kita kalikan negatif berarti ini menjadi 3x kuadrat, sudah jadi positif. Tambah 28x tambah 32. Nah, karena kita kali negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih besar dari 0. 0 dikali dengan negatif, kayak mana Pak? Kenapa tetap 0? 0 itu bilangan netral, tidak positif dan juga tidak negatif. Sudah? Nah, karena ini sudah positif, bisa kita kuadratkan. Maka ini menjadi, kalau kita kuadratkan, ini menjadi 3x tambah 4. Ini menjadi x tambah 8 lebih besar sama dengan 0. Sama seperti nomor 4 tadi, maka ini kita hitung satu persatu. Untuk 3x tambah 4, maka 3x tambah 4 sama dengan 0. Kita hitung nilai x-nya. Maka 3x sama dengan 0 kurang 4. 3x sama dengan 0 kurang 4, negatif 4, maka x sama dengan negatif 4/3. Itu untuk yang 3x tambah 4. Untuk x tambah 8, maka x tambah 8 sama dengan 0. X sama dengan 0, pindah ruas kurang 8. X sama dengan negatif 8. Nah, karena tanda sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya bisa antara 1. Atau kalau kita tuliskan, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X lebih kecil atau sama dengan negatif 8, atau X lebih besar sama dengan negatif 4/3 X elemen bilangan real. Nih. Bisa? Oke, saya yakin kalian bisa. Cuman mengingat kembali bagaimana mengkuadratkan, bagaimana memfaktorkan, itu kuncinya di sini. Soal terakhir sebagai bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kalau seperti ini bentuknya, karena ada nilai mutlak yang sama, maka langkah pertama buat pemisalan. Misalkan nilai mutlak x kurang 2 nilai mutlak sama dengan P. Jadi nanti kita gantikan P. Maka kalau soal di atas kita tulis kembali menjadi x kurang 2 P, berarti P kuadrat
kurang 4P, 4X kurang 2. X kurang 2 tadi B, 4P tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Maka kembali kita faktorkan. Ini bisa kita tuliskan dengan P kurang 1 dan P kurang 3 lebih besar sama dengan lebih besar dari 0. Ya, tidak ada tanda sama dengan. Lebih besar dari 0. Nah, sama seperti yang tadi satu per satu. Maka untuk P kurang 1 berarti P kurang 1 sama dengan 0. Maka P sama dengan pindah ruas 0 tambah 1, P sama dengan 1. Kemudian untuk P kurang 3, maka P kurang 3 sama dengan 0, P sama dengan 0 tambah 3, P sama dengan 3. Nah, karena ini tanda lebih besar, tidak ada sama dengan, maka P-nya interval lebih kecil dari 1 atau P-nya lebih besar dari 3. Maka kita cari nilai P atau kita buat ke dalam persoalan yang di atas. P-nya tadi adalah X kurang 2, maka untuk P lebih kecil dari 1, maka ini untuk P lebih kecil dari 1, maka P-nya tadi berapa? X kurang 2 lebih kecil dari 1. Nah, sifat yang keempat tadi, maka ini kita tuliskan menjadi X kurang 2 lebih kecil dari 1 lebih besar dari min 1. Ini mau kita hilangkan, berarti X kurang 2, berarti ini harus kita tambah dengan 2 supaya ini jadi 0. Lebih kecil dari 1, ini juga kita tambah 2. Di sini negatif 1 juga kita tambah 2. Maka yang di tengah berarti tinggal X. 1 tambah 2, 3. Min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 berarti 1. Sudah, inilah yang pertama untuk P kurang dari 1. Kemudian untuk P lebih dari 3, maka sama, P-nya tadi kan X kurang 2. Nilai mutlak X kurang 2 lebih dari 3, maka ini bisa kita tuliskan X kurang 2 lebih kecil dari negatif 3. Berubah tanda, maka negatif. Maka di sini X lebih kecil dari negatif 3, pindah ruas tambah 2. X kurang dari negatif 1. Yang berikutnya, X kurang 2 lebih besar dari 3, maka X kurang 2 lebih besar dari 3, ya. Maka X lebih besar dari 3 tambah 2, X lebih besar dari 5. Artinya ada 3 penyelesaian. Pertama ini, kedua, dan ketiga. Maka ini himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan himpunan X di mana pertama yang lebih kecil berarti X kurang dari negatif 1, kemudian X berada pada 3 dan 1, dan yang terakhir atau X lebih besar dari 5, di mana X tetap elemen bilangan real. Makin sulit, makin bingung, makin tak menentu. Tapi saya yakin dengan mengulang-ulang video ini, dengan memperhatikan video ini, maka kalian akan bisa memahaminya. Nah, untuk tugasmu di rumah, silakan lihat soal yang berikut ini, kemudian catat khusus untuk bagian B tentang pertidaksamaan.
Ya, ini. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kerjakan, lihat soalnya, kemudian cocokkan dengan contoh yang tadi. Saya Pak Emalau, SPD, Guru Mata Pelajaran Matematika. Selamat bekerja. Terima kasih.